Iya, salam sehat ya. Mencoba review ya, IDX 30, LQ 45 maupun IDX 80 ya. Kuartal 4 semester 2. Kuartal 4 ya. Ya, kuartal 4 ya atau terakhir ya. Tahun 2025 dibuat Minggu 26 Oktober 2025. Ini sebuah prediksi saja ya. Sambil menunggu announcement dari bursa kita di hari Senin after close. Nah, ini asumsi saya ya, asumsi kita berandai-andai bahwa anggota LQ45 adalah anggota dari IDX 80 ya. Jadi IDX 80 itu adalah pilihan bursa ya, jadi 80 emiten yang liquid. Nah, kemudian dari yang non LQ45 di 40 ada 80 saham ya, dikurangi 45 saham yaitu dari LQ45 ketemu 35 ya. Jadi 35 saham yang kemungkinan atau ya prediksi ya itu masuk LQ45 ya. Nah, ini asumsi ya. Dimana kita langsung aja ada 3 penilaian, yaitu pertama adalah valuasi dari free float. Jadi ini adalah pengalian dari free float dikalikan dengan capital market atau market cap ya. Nah, ini market cap. Ya, yang dihitung benar-benar yang free float, bukan dari keseluruhan saham atau total share ya. Nah, ketemu 45 miliar. Nah, menduduki ranking pertama di saya sebut LQ35 ya. LQ35 adalah IDX 80 dikurangi LQ45, ketemu LQ35. Nah, ini dari 35 saham, BRMS itu yang tertinggi valuasi free float. Dengan free float 37 miliar. Nah, ini kok kandungan asingnya 54%. Cukup banyak ini ya. Untuk perusahaan sekelas BRMS, di mana asing memiliki 54%. Nah, ini valuasi sampai 594.000 atau 594 miliar lebih, sedangkan market cap-nya di 124 triliun ya. Jadi ini bisa juga menjadi kandidat FTSE maupun kandidat MSCI, dan memang udah ramai ya. Dengan angka-angka ini jelas ini adalah beralasan ya. Ini valuasi yang terakhir kemarin 423 miliar. Jadi memenuhi syarat sebagai big cap di MSCI. Kemudian ranking kedua adalah PANI, di mana PANI 23 miliar valuasinya, valuasi free float ya. Kemudian nah, PANI ini cuma 10% saham publiknya. Valuasi rata-rata ya 194 miliar dan market cap 237
miliar. Jadi PANI secara valuasi free float ya, kalah dengan BRMS karena jauh, hampir 2 kali lipat. Kemudian PTRO, MTK, HEAL, NCKL, di mana MTK kandungan asingnya cukup lumayan, 23%, HEAL 21%, kemudian NCKL 12%. Dengan free float ya PTRO 26%, MTK 27%. Nah, HEAL ini free floatnya cukup gede, yaitu 59%. Terus kemudian NCKL 14%. Nah, kalau HEAL valuasinya sebetulnya nggak terlalu besar, yaitu 17 miliar. Tetapi karena ininya free floatnya gede, maka di sini juga bisa mengalahkan NCKL. Kemudian valuasi rata-rata 3 bulan ya. PTRO 411, MTK 219, HEAL 17 miliar, NCKL 98 miliar. Ini market cap ya. Tertinggi adalah PANI kalau market cap. Kemudian disusul BRMS, kemudian PTRO, MTK, HEAL, dan NCKL. NCKL cukup gede ya. Nah, dari sekian saham yang ada, hanya NCKL yang terdeteksi barusan IPO, ya, maksudnya IPO-nya masih ada datanya, itu tanggal 23 April, tanggal 12 April 2023. Kurang 2% lagi, dia kembali ke harga IPO ya. Nah, coba kita lihat chart ya. Nggak enak rasanya nggak lihat chart. BRMS ya, BRMS, kemudian PANI. Kita lihat chart sekilas aja, tidak perlu saya jelaskan support resistennya. Nah, ini PANI ya. PTRO, iya, PTRO, EMTK, iya, koreksi dia, HEAL, iya, NCKL, ya, NCKL ini membuat all time high tapi ranknya 1 tahun. Jadi kalau kita lihat dari jauh, nah masih ya mendekati harga IPO ya. Nah, itu asumsi yang pertama, kita ambil dari LQ35. Nah, kita coba ya. Akan saya ringkaskan. Kita ambil dari non IDX 80. Ya, saya siapkan datanya dulu karena terlalu lama ya kalau kita buat sambil buat video, nanti bisa berjam-jam nanti kelamaan. Ya, kita
tunggu ringkasannya dulu, ringkasannya. Kita pause dulu. Ya, ini ya tadi ya. Kita ambilkan dari non IDX 80 ya. Jadi di sini jelas brand ini udah banyak yang rekom bahwa brand ini adalah masuk MSCI. Kebetulan brand ini belum masuk MSCI ya. Dulu pernah mau masuk FTSE MSCI tapi ada trouble, masalah free float dan masalah FCA juga. Tapi kali ini mudah-mudahan ya, di sini free floatnya 13%, tapi belum saya buat bandarmologi lagi tentang brand, apakah benar-benar free floatnya 13% atau ada yang no money. Ya, jadi brand kandidat yang terkuat ya, kalau kita asumsinya di luar IDX 80. Ya, kalau yang pertama tadi asumsinya dia LQ35 yaitu anggota IDX 80. Kemudian DSSA akankah masuk LQ45 ya, di add. Kemudian TPIA ya. Cuan, CDIA ya, kalau MSCI ya, DSSA udah masuk MSCI, TPIA udah, Cuan sudah. Jadi ya kandidat setelah brand ya CDIA kalau kita tinjau dari valuasi free float ya. Baik market cap maupun valuasi rata-rata dalam 3 bulan. Ya, CDIA udah layak ya, cuma ada yang menyaksikan kan baru IPO ya. Baru IPO Juli kemarin apa yang kalau nggak salah ya. Itu ya. Brand. Film di sini kalau untuk market cap-nya kurang. Kalau untuk big cap ya, kalau small cap nggak tahu saya. Mungkin udah masuk ya film, maksudnya udah masuk MSCI atau kemarin dihapus, saya kurang paham, lupa ya. Tapi kita abaikan dulu, kita kan konsennya di LQ45. Nanti kalau kita MSCI ya kita kulik lagi apakah film ada di ada di MSCI baik small cap yang mesti ya. Kalau big cap film jelas belum, jauh ya. Karena baru 20 triliun ini ya. Oh ya, ini triliun ya. Satuannya bukan miliar ya. Kalau ini miliar, ini triliun. Nah, CDIA, film, nah koin ini bisa juga menjadi kandidat kuda hitam ya. Tapi sayang valuasinya masih di bawah 20 triliun ya. Ini juga kurang gede juga, market cap-nya di bawah 50 triliun. Kalau valuasi harian udah memenuhi syarat ya. Atau valuasi selama 3 bulan ya, valuasi rata-rata. Kemudian IMPC, tapi ini masih 16 triliun ya. Bumi juga 14 triliun. Jadi anggaplah minimal 20 triliun ya film ini. Ingat, ini market cap-nya kurang. Nah, itu ya. Jadi kandidat utamanya adalah brand, DSSA, TPIA,
cuan, CDIA, ya itu yang masuk LQ45. Nanti bisa-bisa LQ45 isinya saham prayogo semua. Mungkin apa ya itulah apa nggak enak apa ya bursa ini. TPIA kan udah lama sebetulnya. Kalau secara valuasi, market cap, ya, market cap dari free float itu memenuhi syarat masuk LQ45. Apa mungkin alasannya udah ada brand di situ? Bukan, maaf, udah ada BRPT ya di LQ45. Memang benar, nanti kalau brand masuk, ya, TPIA masuk, cuan masuk, CDIA masuk, nanti namanya indeks prayogo atau indeks LQ45 plus. Plusnya itu plus prayogo yang banyak. Ya, itu ya. Apa itu pertimbangannya ya? Tapi yang jelas ya, di MSCI yang anggotanya 18 saham itu ada 3 saham prayogo ya, TPIA, cuan dan BRPT. Dari 18 3 bayangkan. Setara dengan berapa persen? 18 dibagi 3 itu 6 ya. 100 dibagi 6 ya 140 bagi 6 16 persenan ya, jadi 16 persenan. Jadi ya 16,7% ya. Jadi anggota big cap MSCI ya, itu 16,7%-nya adalah saham prayogo. Nah, kalau di LQ45 malah baru satu, yaitu BRPT. Dulu TPIA pernah, tapi di Del. Entah alasannya apa, nggak tahu ya. Sebetulnya waktu itu juga TPIA nggak layak kalau di Del dari LQ45, kalau ditinjau dari market cap, valuasi rata-rata, dan valuasi free float. Nah ya, itu bukan urusan kita hanya prediksi aja, mudah-mudahan betul ya. Dan kalau dari pengamat ya sebetulnya nyerempet-nyerempet. Kalau MSCI tahu ya, brand ya, DSSA udah masuk, TPIA udah masuk, cuan udah masuk, nah CDIA nambah satu lagi. Apa saham PP masuk ke MSCI. Ya misalnya brand nambah satu lagi kan, bisa 4. Kalau 4 jadi 20%. Karena 18 saham, 4 ada. Ya, kita cek chartnya ya. Coba sabar ya, kita siapkan chartnya. Chartnya itu nggak bisa diajak cepat ya, karena setiap menekan kode, chartnya mengecil. Nah, ini misalnya saya tulis brand. Nah, ini kecil ya. Kita gedein lagi. Itu brand. Kemudian DSSA. Nah, itu DSSA. Udah di pucuk juga ya. Brand di pucuk. Ya, di pucuk semua lah intinya kan. Udah nutup gap ini ya. DSSA, TPIA. Ya, ini lumayan koreksi dalam 1 tahun. Kemudian cuan. Jadi data ini bisa dimanfaatkan juga untuk MSCI ya, maupun FTSE. Ini Petro Jaya PTRO ya. PTRO bukan. Cuan ya, cuan. PTRO udah di IDX 80 tadi. Nah, CDIA ini udah hitam ya. Karena alasan baru IPO aja yang bikin berat dia masuk ke MSCI. Nah,
CDIA fenomenal ya, dari naiknya nah, susah, pinter memang dia Prayogo ini. Dapatnya sahamnya naik, ARA sempurna, nah kemudian sideways. Jadi yang kenaikan portonya tinggi ya kalau pas ikut IPO ya, bisa ribuan persen, tapi kan lotnya nggak bisa banyak kalau ikut IPO, kalau orang-orang biasa ya, apalagi duitnya dikit. Terus film, ya film, koin, ya koin ini sempurna, bisa masuk ya small cap, MSCI bisa ini ya, IMPC, wah IMPC sadis juga, udah naiknya ya. Bumi, nah itu ya kandidat versi kita yang akan masuk ke LQ45 ya. Ingat, ini hanya prediksi, sekaligus ya data ini bisa digunakan untuk memprediksi MSCI jika Senin MSCI rebalancing. Masih jauh ya, November ya, MSCI rebalancing itu bulan November, jadi ya sebulan lagi lah ya. Nah setelah LQ45 kemudian FTSE, FTSE, kemudian kemudian MSCI, kemudian Movis yang terakhir. Jadi ada 4 rebalancing, dan yang terakhir adalah window dressing. Windress di bulan Desember, seminggu katanya ya, seminggu di akhir tahun akan terjadi windress, atau biasanya windress terjadi. Nah itu ya, sebuah prediksi, sekali lagi sebuah prediksi, hanya mencoba-coba prediksi berdasarkan data yang ada. Saya kira cukup ya. Salam sehat.